Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trima akan jelaskan program pengurutan bilangan. Pertama itu algoritma dan deskripsi. Itu seperti ini. Program dimulai dengan mendeklarasikan n sebagai jumlah data i dan j sebagai pecahan pengulangan serta tempat itu sebagai variabel sementara untuk proses. Sampai seperti ini, mungkin bisa dilihat dan dibaca. Untuk penjelasan program itu seperti ini. Lalu untuk flowchartnya nanti mungkin saya akan jelaskan nanti ya di bagian penjelasan kodenya. Berarti saya jelaskan kodenya dulu, baru saya jelaskan flowchartnya. Nah, untuk penjelasan runningnya itu seperti ini. Misal pengguna itu masukkan jumlah datanya 5, data 5, 2, 8, 1, 3, itu seperti ini. Lalu untuk hasil programnya itu 1, 2, 3, 5, 8, 8, 5, 3, 2 atau seperti ini. Saya langsung jelaskan kodenya. Nah, di sini untuk 1 sampai 3 itu template ya. Saya jelaskan nomor 5-nya. Nomor 5 itu kita memesan beberapa variabel, yaitu 4 variabel n, i, j, dan t. Untuk tipe datanya itu int, sementara baris ke-6 itu kita pesan array yang bernama array a dengan tipe data int dan di set sebanyak 100 kamar atau 100 penyimpanan data. Nah, untuk 7 itu kita akan menampilkan kata masukkan jumlah data ke layar user. Untuk nomor 8 itu user akan disuruh untuk menginputkan sesuatu lalu akan disimpan di variabel n. Nomor 9 itu pengulangan. Pengulangan ini untuk user menginput datanya. Jadi user itu akan disuruh menginput beberapa data dari input dari banyak data yang ia telah kirimkan itu. Lalu 13 itu kita akan mengurutkan data dari yang terbesar ke kecil. Nah, untuk si out apa nih? Nah, untuk si out-nya ini seperti ini. Kita akan urutkan dari terkecil ke terbesar dan urutkan dari terbesar terkecil. Oke, mungkin saya langsung tes running ya. Oke, kita masukkan banyak datanya 5, terus 2, 3, 1, 7, 9, 10, 2, 8. Nah, ini ya dari yang terkecil ke terbesar itu 2, 3, 8, 9, 10, dan dari terbesar ke terkecil itu 10, 9, 8, 3, 2. Nah, kenapa di sini bisa ada urutan terkecil itu karena sebelumnya kita kan cuman mengurutkan dari yang terkecil ke terkecil kan. Nah, untuk terbesar terkecilnya itu kan tidak ada. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara kita membalik penginputan sel penginputan arraynya gitu. Nih di sini nah itu kita balik prosesnya yang tadinya 0 sampai n, kita balik dari n kurang 1 sampai n i lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke, untuk proses pseudocode-nya sendiri itu flowchart sendiri itu seperti ini. Yang pertama kita start, lalu dia akan menginputkan n, lalu
akan masuk pengulangan atau loop. Ya, akan masuk pengulangan atau loop gitu. Yang ini jika dia true maka i-nya akan +1, lalu a kurang apa ini, AI itu maksudnya A yang diisi array I. Jadi kalau I-nya 0 berarti array ke 0, kalau I-nya 1 maka array ke 1 gitu. Lalu ketika dia false maka akan masuk pengulangan selanjutnya, yaitu I sama dengan 0 sampai I kurang dari N kurang 1. Nah, ketika dia true, maka ia akan masuk ke pengulangan lagi, di mana ketika ia gitu, nah lalu seperti ya, lalu ketika dia false maka ia akan langsung men-skip iterasinya, langsung I++ gitu. Nah, untuk yang bagian ini kalau dia false, dia akan masuk ke sebelah sini seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.